Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dari PAI 4E NIM 221210-164. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Dr. Helna Nelis, MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan organisasi satoris dalam kurikulum. Baik, yang pertama pengertian organisasi satoris. Landasan satoris adalah konsep yang diperkenalkan oleh Barry Orseri. Dalam teori organisasi, istilah satoris sendiri adalah sistem terbalik yang merupakan pengucapan terbalik dari kata sosial. Konsep organisasi satoris mengembangkan dinamika interaksi manusia di dalam organisasi, khususnya dalam konteks struktur kekuasaan, pola organisasi, dan pembagian peran. Pada dasarnya, organisasi satoris merupakan fenomena di mana individu cenderung terperangkap dalam pola-pola perilaku terpusat pada struktur kekuasaan. Konflik dan kurangnya pemahaman antar kelompok di dalam organisasi. Beberapa ciri khas organisasi satoris meliputi yaitu 1. Pembagian peran kaku. Apa sih yang dinamakan pembagian peran yang kaku? Yaitu terdapat permisahan antara atasan dan bawahan yang seringkali membatasi komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Yang kedua, pola berkomunikasi terbatas. Apa sih pola berkomunikasi yang terbatas? Yaitu komunikasi yang seringkali hanya terjadi secara vertikal dari atas ke bawah dan kurangnya seluruh komunikasi horizontal antara departemen atau unit kerja yang efektif. Yaitu yang ketiga, pola konflik yang berulang. Apa sih pola konflik yang berulang? Pola konflik yang berulang itu ialah konflik yang sering muncul di antara kelompok-kelompok yang di dalamnya terdapat organisasi karena perbedaan kepentingan, tujuan, atau persepsi. Yang keempat, ketergantungan pada struktur formal. Apa sih ketergantungan pada struktur formal? Organisasi yaitu organisasi cenderung mengandalkan struktur formal seperti hierarki dan peraturan yang kadang-kadang menghambat kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, tujuan dari pemahaman konsep organisasi satoris adalah untuk mengidentifikasi pola-pola ini dan menciptakan kesadaran di dalam organisasi untuk memecahkan. Hal ini melibatkan upaya untuk memperkuat berkomunikasi, kolaborasi, pemahaman, dan penghargaan. Selanjutnya yaitu landasan organisasi satoris dalam kurikulum. Landasan organisasi satoris dalam kurikulum yaitu mengacu pada pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan organisasi yang adaptasi, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Konsep ini diilhami oleh teori organisasi satoris yang pertama kali diperkenalkan oleh Barry Osheri. Organisasi satoris dipandang sebagai entitas yang mampu mengintegrasikan dan mengoptimalkan potensi semua anggota untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dalam konteks kurikulum,
Landasan organisasi satoris menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memperhatikan kebutuhan individu, sementara juga memperkuat keterlibatan, kerjasama, dan pengambilan keputusan partisipatif di antara semua stakeholder. Prinsip-prinsip organisasi satoris dalam kurikulum yaitu yang pertama yaitu satu, penghargaan terhadap keberagaman. Penghargaan terhadap keberagaman kurikulum yang memperhatikan keberagaman individu baik dalam gaya belajar maupun kebutuhan pendidikan mereka. Yang kedua, memberdayakan siswa. Memberdayakan siswa, memberikan siswa otonomi dan tanggung jawab dalam proses belajar mereka sehingga mereka merasa memiliki peran aktif dan pembelajaran mereka sendiri. Yang ketiga, kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi yaitu mendorong kerjasama antara siswa, guru, staf, dan administrator dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Apa sih fleksibilitas dan adaptabilitas? Yaitu merancang kurikulum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan siswa. Yang kelima, keterbukaan terhadap inovasi. Apa sih keterbukaan terhadap inovasi? Yaitu mendorong inovasi dan eksperimen dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas kurikulum. Landasan organisasi satoris dalam kurikulum berusaha menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi semua peserta didik dan anggota komunitas pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan organisasi satoris dalam kurikulum. Tujuan dari pembentukan organisasi satoris adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptasi, induktif, dan efektif. Beberapa tujuan utama membentukkan organisasi satoris meliputi: 1. Meningkatkan kinerja organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan kinerja organisasi? Yaitu dengan mengurangi hambatan komunikasi, memperbaiki pola kerjasama antara bagian, dan memperkuat keterlibatan anggota. Organisasi satoris bertujuan untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan kepuasan kerja? Yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung organisasi satoris dengan meningkatkan kepuasan kerja anggota tim dan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas? Yaitu dengan mengurangi hambatan hierarkis dan memperkuat seluruh komunikasi horizontal. Organisasi satoris mendorong kolaborasi dan pertukaran ide yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas di seluruh organisasi. Yang keempat, meningkatkan responsif terhadap perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan responsif terhadap perubahan? Yaitu organisasi satoris yang memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menanggapi perubahan lingkungan, teknologi, dan pasar karena fleksibilitas dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan anggota. Apa sih yang dimaksud dengan meningkatkan keterlibatan anggota? Yaitu
dengan memberikan tanggung jawab, otonomi, dan kesempatan berpartisipasi kepada anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Organisasi satoris dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki anggota. 6. Mengurangi konflik interpersonal. Apa sih yang dimaksud dengan mengurangi konflik interpersonal? Yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan individu dan kelompok. Organisasi satoris berusaha untuk mengurangi konflik interpersonal dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Dengan demikian, pembentukan organisasi satoris bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, responsif, dan produktif yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembentukan organisasi satoris. Pembentukan organisasi satoris dapat memberikan berbagai manfaat bagi satu organisasi. Beberapa manfaat utama dari pembentukan organisasi satoris meliputi: 1. Keterlibatan dan kepuasan anggota. Apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan dan kepuasan anggota? Yaitu organisasi satoris memberikan kesempatan kepada anggota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan kerja mereka. Yang kedua, keterbukaan terhadap inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan keterbukaan terhadap inovasi? Yaitu dengan mempromosikan kolaborasi dan pertukaran ide. Organisasi satoris dengan mendorong inovasi dan kreativitas di antara anggota memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. 3. Peningkatan komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan komunikasi? Yaitu dengan meruntuhkan hambatan komunikasi vertikal dan horizontal. Organisasi satoris memperbaiki aliran informasi di dalam organisasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan fleksibilitas dan adaptabilitas? Yaitu organisasi satoris yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis karena strukturnya yang lebih fleksibel dan adaptasi. 5. Pengembangan potensi individu. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan potensi individu? Yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan otonomi kepada anggotanya. Organisasi satoris mendorong pengembangan potensi individu dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Yang keenam, reduksi konflik. Apa sih yang dimaksud dengan reduksi konflik? Yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan individu dan kelompok serta dan mempromosikan komunikasi terbuka dan kerjasama. Organisasi satoris juga dapat mengurangi konflik interpersonal dalam organisasi. 7. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas? Yaitu dengan meningkatkan keterlibatan kolaborasi dan komunikasi serta dengan mengurangi hambatan birokrasi. Organisasi satoris dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan demikian, pembentukan organisasi satoris dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih dinamis, inklusif, dan responsif yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait organisasi satoris dalam kurikulum.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.